وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Subhanallah. Hadirin jamaah salat Jumat, salat subuh rahimahullah. Kami hormati Bapak Haji Sari, Bapak Haji Suyoto, Andri dan rekan-rekan takmir serta jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat itu ada dua sifat, sebagaimana dengan kerja juga sifat. Jangan-jangan mengikuti kerjanya malaikat. Malaikat itu kerjanya dua shift, ada shift malam, ada shift siang. Shift siang itu dilakukan ba'da subuh sampai asar. Kemudian yang shift malam asar sampai subuh. Mereka berkumpul, kata Rasulullah SAW, mereka berkumpul pada salat subuh. Mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Sebentar lagi malaikat-malaikat ini yang menjaga malam itu lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku lihat hamba-hambamu pada saat sholat subuh, pada saat sholat asar, dan aku tinggalkan mereka dalam kondisi sujud kepadamu. Coba. Aqimis sholata li duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhura. Kalau panjenengan lihat tafsir pada ayat ini, ya, surat Al-Isra. Jadi sholat subuh itu disaksikan. Disaksikan siapa? Para malaikat-malaikat Allah. Bahkan tidak hanya malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang juga melihat. Maka bersyukurlah Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang setiap saat, setiap waktu sholat subuh berjamaah. Pak Andri, apakah suasana seperti ini tiap hari? Iya, tiap hari mana? 3 bulan sekali. Masa sholat subuh kayak begini 3 bulan sekali? Ya, barinya di mana? Oh, kamu di masing-masing tidur. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sholat subuh itu disaksikan. Sholat subuh itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Sholat subuh itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menjamin manusia, saya nggak menjamin orang itu bisa terjamin. Jadi kalau yang menjamin manusia, saya nggak menjamin kalau orang itu terjamin. Tapi kalau yang menjamin ini yang Maha Kuasa, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan kita, pasti terjamin. Jadi siapapun yang sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Makanya jangan takut melarat, jangan takut gak dapat jabatan, jangan takut gajinya gak naik, ya. Jangan takut hidup kita sengsara, jangan takut.
Karena semua itu dijamin oleh Allah SWT. Lebih-lebih orang yang membiasakan diri sholat subuh berjamaah dijamin oleh Allah SWT. Gak usah diamini memangnya. Karena ini hadisnya Nabi SAW. Sholat subuh berjamaah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ya. Masuk surga. Dan inilah sholat subuh yang kata Nabi, siapa saja yang sholat subuh berjamaah, dia sama dengan sholat semalam suntuk. Siapa yang sholat isya berjamaah, itu sama dengan nilainya separuh malam. Tapi siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan sholat semalam subuh. Masya Allah. Ya. Kok menang? Sudah biasa sholat subuh berjamaah? Yang biasa, yang nggak biasa? Biasa semua ya Pak. Alhamdulillah biasa sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah sholat subuh yang kata Nabi SAW, sholat subuh berjamaah di masjid. Inilah yang sangat ditakuti oleh orang munafik. Orang munafik itu kalau sudah sholat isya dan sholat subuh malas. Orang munafik kalau sudah sholat subuh dan sholat isya nggak mau dia. Karena apa? Berat. Kalau sholat zuhur, sholat asar, apalagi maghrib, mereka biasa. Tapi kalau sholat isya dan sholat subuh nggak berangkat dia, malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, tapi dialah yang tertipu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia ingin mengerjakan salat dalam kondisi malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau pas mendengarkan as-salatu khairun minan naum. Ya. Oh, berangkat itu malas, Pak. Apalagi kalau rumahnya dekat masjid. Mari ada mami. Iya, mari malas. Jadi malas inilah sifat orang munafik. Jadi kan nggak pernah malas. Pernah sholat dalam kondisi tidak jenak gitu. Mulai dari pertama sampai terakhir dalam kondisi tidak jenak. Pernah? Enggak ya? Alhamdulillah, hebat jamaah ini. Nggak pernah malas, nggak pernah nggak jenak ketika sholat. Berarti khusyuk ya? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu ya nggak ingat apa-apa, Pak. Nggak semakut. Khusyuk itu nggak lihat apa-apa. Allah, apa sih nggak lihat apa-apa? Berarti dia buta. Nggak dengar apa-apa berarti dia tuli. Khusus nggak begitu. Makanya kata Pak Haji Sani tadi betul. Melalui momentum seperti ini, melalui kajian-kajian kayak gini, kita harus paham tentang agama kita. Karena yang ditanya nanti ketika di alam barzah bukan persoalan-persoalan dunia yang kita kerjakan. Inilah waktunya untuk apa? Kembali kepada sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh berjamaah ini yang paling ditakuti oleh orang munafik. Makanya yang datang kali ini adalah orang yang beriman. Ya. Yang datang sholat subuh kali ini adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang munafik. Saya mau tanya, di masjid lingkungan dengan kalau sholat subuh penuh
berangkat itu ke masjid itulah orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, sholat subuh berjamaah inilah pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang yang sadar betul inilah kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul, dia berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah. Dan yang terakhir, sebagaimana orang Yahudi pernah bilang, Anda kaum muslimin tidak akan bisa memenangkan perang dengan kami. Perang tidak mesti perang fisik. Dunia sekarang dikuasai ekonominya oleh orang Yahudi. Teknologi kita dikuasai oleh orang Yahudi. Budaya ini dikuasai oleh orang Yahudi. Semua hampir dikuasai oleh itu. Umat Islam tidak mungkin bisa menguasai kami. Sebelum sholat subuh kamu sekalian di masjid sama dengan sholat Jumatnya. Coba lihat. Saya mau tanya kembali, walaupun di sini 3 bulan sekali tak apa-apa, yang penting penuh. Sholat subuh di masjid-masjid dengan sama dengan sholat Jumatnya? Jawabannya kok serentak sekali gitu ya. Di Indonesia ini ada beberapa masjid yang sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Salah satunya ada di Denpasar. Ada di Denpasar ya. Sholat subuhnya itu sama dengan sholat Jumat. Kemudian masjid Jogokarang yang ada di Jogja, sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Makanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau umat Islam semuanya seperti itu, luar biasa. Pernah Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang umat Islam ketika perang salib, sebelum dia menjadi seorang panglima perang, dia lihat, dia kobarkan terlebih dahulu sholat subuh berjamaah. Ketika umat Islam sudah sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, mereka kobarkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir Kristen. Ternyata menang. Kemenangan itu ada di sholat subuh berjamaah. Dan jangan lupa, kalau jangan lihat, Allah berikan azab pada kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Shu'aib, ya, dan kaum-kaum dulu. Allah berikan azab di waktu subuh. Di saat orang kalau subuh itu kan mesti tidur mereka, dingin-dinginnya malam itu enak. Dan keberkahan itu Allah turunkan di waktu subuh. Makanya setelah Assalamualaikum warahmatullah, doa Nabi apa? Bukan istighfar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu dibaca 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, memohon kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah. Wa amalan mutaqabbala, dan ilmu dan amal yang engkau terima. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah sholat subuh berjamaah. Duduk sejenak, mendengarkan tausiah, dikasih minum, walaupun ustadznya nggak dikasih apa-apa. Kemudian setelah itu sholat subuh bersama-sama, sendiri-sendiri, kasih makan, pulang diberikan oleh Masya Allah. Saya dari Dewan Dakwah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Haji saya terima kasih banyak dibantu oleh teman-teman masjid PRT. Dan setiap kali kami mengadakan kajian itu nggak lepas 300 orang, kemarin 400 lebih di masjid Al-Hidayah. Terus terang kita kelilingkan dari masjid satu ke masjid yang lain, dari masjid satu masjid. Ingin apa? Menggugah jamaah subuh, ingin menggerakkan. Karena gerakan sholat subuh berjamaah kita datangkan ustaz dari luar kota, dari Surabaya kemarin, dari Sragen. Subhanallah. Untuk apa manfaatnya?
biar masyarakat di sekitar kita itu senang sholat subuh. Walaupun ada yang dalam hatinya senang kalau sholat subuh mulai digawani oleh-oleh, tidak masalah. Pertama begitu, tapi lama-lama kan niatnya ya benar-benar ingin menggerakkan sholat subuh berjamaah. Karena kalau sudah jamaah, kalau sudah masyarakat senang dengan sholat subuh berjamaah, Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Di rumah tangga saja kita introspeksi. Kenapa rumah tangga kita kok sering rame, cekcok? Coba introspeksi. Jangan-jangan kita dengan istri kita nggak sholat subuh berjamaah. Jangan-jangan anak-anak kita senang tidur daripada sholat subuh berjamaah. Ayo awali kalau ingin berkah rumah tangganya. Awali bersama-sama, gandeng istrinya, gandeng anak-anak kita berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah. Dimanapun dia dengan kami masjid. Siap? Jawabannya angel. Siap Bu? Kalau masjid kita rame, khususnya sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu saya mendukung penuh kegiatan ini, walaupun 3 bulan sekali daripada 13, daripada tidak sama sekali ya. Tapi ini kan awal dari sebuah kemenangan kita, awal dari sebuah kebersamaan kita, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang disampaikan Pak Haji sekali, walaupun singkat, saya bisa mengambil makna di balik itu semuanya. Ayo, siapa sih yang kita contoh lakukan baginda Nabi SAW? Momentum Maulid yang sekarang ini sering dirayakan oleh umat Islam, ya, momentum Maulid. Ini kembali kepada ajaran Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepingin enggak ketemu Allah Subhanahu wa taala? Kepingin enggak ketemu Allah Subhanahu wa taala? Angkat tangannya, kepingin. Kepingin? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Kepingin ketemu Allah? Bener kepingin ketemu? Angkat tangan ini buka di belakang aja. Kepingin ketemu bener? Kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan cepat ketemu ya. Bapak Ibu, ketemu Allah itu tidak mesti harus mati, ya kan? Setiap saat, setiap waktu kita ketemu Allah. Bagi orang yang beriman, ya selalu ketemu Allah SWT. Pertemuan dengan Allah lebih-lebih di saat sholat, ya. Maka ikuti Nabi SAW. Allah sendiri yang mengatakan, sungguh pada diri Nabimu itu ada suri tauladan yang harus dicontoh. Jenengan kalau nyontoh Ustaz belum tentu benar. Jenengan kalau nyontoh Kiai belum tentu benar. Tapi kalau jenengan nyontoh Rasulullah SAW dijamin benarnya. Karena sesungguhnya yang diberi contoh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah sebenarnya momentum Maulid ini. Kita kembali kepada Nabi SAW. Bagaimana caranya? Kita kaji. Bagaimana cara baginda Nabi sholat? Bagaimana cara baginda Nabi ibadah? Bagaimana cara baginda Nabi sebagai seorang pribadi? Bagaimana cara baginda Nabi sebagai seorang pemimpin rumah tangga? Bagaimana baginda Nabi ketika menjadi pemimpin umat? Kalau kita menjadi pemimpin rumah tangga, itu belum tentu benar. Tapi kalau dengan contoh bagaimana Nabi SAW menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin umat, pemimpin dalam ibadah, tidak akan salah. Ya. Tadi malam
edisi pengajian Maulid. Temanya mensuri teladan Nabi, meneladani Nabi dalam keluarga. Saya tanya kepada Bapak, siap dengan meneladani Nabi dalam keluarga? Siap, katanya. Betul, siap, siap. Anda tahu istrinya Nabi berapa? 13. Siapa dengan meneladani Nabi dalam keluarga? Siap. Lo gak berani. Istrinya Nabi itu 13. Tapi yang kita teladani bukan banyaknya, Pak. Mungkin Pak Yoto bilang si J kan. Bukan banyaknya, tapi bagaimana ketika menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin rumah tangga. Makanya kalau ingin jadi pemimpin yang baik, tirulah Nabi. Nabi itu nggak pernah marahi istrinya, nggak pernah. Sampai nempelin dirinya, nggak pernah. Bahkan Nabi itu adil, walaupun istrinya banyak adil. Ketika beliau safar kepergian, itu diundi. Nama-nama istri itu siapa yang keluar, itu yang membersamai Nabi. Kayak begitu. Berarti kan undian boleh, Pak? Bukan, tidak boleh. Tapi ini undian untuk istri. Maka itu dasar sekalian. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin di dalam beribadah? Nah, kembali masalah ibadah. Ibadah itu nanti dia dalam surat Kahfi yang biasa kita baca di ayat terakhir, ya. Mungkin ayat 2 Rabbi falyamal amalan shalihan wa yasud ibadati rabbi akhara. Jadi siapa saja yang ingin ketemu Allah SWT, syaratnya satu, harus beramal soleh. Ibnu Katsir mengatakan amal soleh itu harus memenuhi unsur dua. Amalan soleh kita dianggap memiliki amal soleh dalam ibadah itu kalau memenuhi unsur dua atau Katsir. Yang pertama, amalan itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqimis shalah, kerjakan salat. Ini perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Gimana caranya salat? Kaji hadis Nabi tentang bagaimana salatnya Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan kemudian tidak sesuai dengan apa yang aku contohkan, fahuwa raddun, tertolak. Iman tertolak. Makanya kalau ada orang sholat, bagaimana cara sholatnya Nabi? Pernah ada seorang sholat pada zaman Nabi, sholatnya cepat sekali. Rukuknya enggak tumaknina, iktidalnya enggak tumaknina, sujudnya enggak tumaknina. Akhirnya Nabi panggil, wahai sahabatku, kembali, sholat kembali. Sholat diulangi lagi sholatnya 2 kali. Masih cepat seperti yang pertama. Kemudian datang kepada Nabi, disuruh mengulangi lagi sampai 3 kali. Kemudian diajari Nabi bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara iktidalnya, bagaimana cara sujud. Tidak boleh cepat-cepat sholat. Ini benar. Nabi itu kalau sholat lama, makanya kita sholat subuh. Nabi itu kalau sholat malam, bacaannya suratnya dibaca yang pertama surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa. Al-Baqarah, An-Nisa, kembali surat Ali Imran. Ya. Setelah itu baru rukuk. Kalau di sini praktekkan begitu kan nggak masuk. Iya bagus kan? Bagus, tapi 1-2 kali jamaahnya biar. Itu kalau sholat malam, Pak. Tapi kalau sholat jamaah tidak boleh. Makanya sholat jamaah itu harus
imamnya harus tahu yang dijamaah. Imamnya harus tahu makmumnya. Karena makmum itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang punya kesibukan dan sebagainya. Makanya ada seorang sahabat yang ketika berjamaah dia mufarraqah, dia pindah sholat sendiri. Kepada Nabi akhirnya diingatkan yang imam ini. Kalau sholat jamaah, imam harus tahu kondisi makmum. Ada makmum yang hamil tua, sholatnya lama sekali sambil kita pegang perutnya kayak gini. Ya nggak boleh. Ada yang lihat jam, sudah waktunya masuk, kok cek suwe ini imam, kita tinggal sholat sendiri, nggak apa-apa kayak begitu. Salahnya imam. Makanya jadi imam itu harus adil, harus tahu. Jadi yang pertama, syarat sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Yang pertama adalah apa tadi? Ada perintah dari Allah dan ada contoh dari Rasulullah SAW. Pak, bersolawat itu wajib apa sunnah? Bersolawat itu wajib apa sunnah? Jawabannya rata-rata Al-Quran ini wajib dalam salat. Bu, bersolawat itu wajib apa sunnah? Yang bisa jawab berdua. Wajib apa sunnah? Wajib. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Rasulullah SAW. Ini manusia luar biasa Rasulullah. Manusia luar biasa. Seorang nabi dan rasul akhir zaman. Seorang nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin, penghulu para nabi Muhammad SAW. Allah dan malaikat saja berselawat. Dan Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya. Berarti wajib. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara aku berselawat kepadanya? Diajarkan oleh Nabi. Makanya setiap ibadah, kalau kita ingin diterima ibadah kita, memenuhi dua unsur. Yang pertama ada perintah dari Allah, dan yang kedua ada contoh dari Nabi. Yang ketiga ikhlas. Maaf, yang kedua ikhlas. Dengan ibadah ikhlas, tetapi tidak ada contoh dari Nabi, tidak diterima oleh Allah SWT. Ada contoh dari Nabi, ada perintah dari Allah, ada contoh dari Nabi, tapi tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah SWT. Simpel Pak ibadah itu. Jadi simpel ibadah. Ingat-ingat saja, ada contoh dari Nabi, ikhlas. Ikhlas tapi nggak ada contoh, nggak ada itu. Pak, gimana Pak ngasih sholat jamaah, tausiah, ngasih oleh-oleh? Ada contoh dari Nabi, masa ada duniawi? Sedekahnya ada contoh. Kalau sedekahnya itu perintah, tapi ngasih apapun itu antum a'lam, kalian yang beritahu. Harus ikhlas, kan gitu. Dan ini keberkahan luar biasa Pak. Bapak, mohon maaf, dalam artian masjid, Baitul Mustaqim memberikan, ikut membantu masjid-masjid yang menggerakkan sholat subuh, kemudian membantu jamaah, dikasih apa itu? Dikasih oleh-oleh itu dari uang panjenengan umpamanya. Berapa pahalanya dengan terima? Dia datang kajian, kemudian dia terima ilmu itu, kemudian dia dapatkan oleh-oleh. Walaupun awalnya itu oleh-oleh gitu. Ini pahalanya luar biasa, panjenengan betul, pahalanya luar biasa. Kalau orang datang karena itu dan dia dapat ilmu, kemudian ilmunya dimanfaatkan, pahalanya besar. Makanya yang sering berinfak, kemudian oleh-olehnya diperbanyak sedikit. Mohon maaf Pak Cisari, saya sering bilang kepada pantri-pantri bahwa pisang-pisang daging. Dari sekian jamaah 300 jamaah 1 kilo daging kan 1. Saya yakin banyak kok
lihat masjidnya kecil lah, nggak besar lah, tapi jamaahnya masya Allah. Awalnya juga sama seperti RT begini, sedikit, tapi gimana caranya? Dikasih undangan. Masyarakat kasih undangannya itu seperti undangan kemantenan itu. Kasih undangan satu persatu. Ya orang gumun. Apa-apa ini jamaah? Apa-apa ini ambil masjid ini? Kasih undangan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh. Akhirnya datang. Besoknya datang lagi. Datang kasih makan. Setelah kasih makan, tambah banyak makan. Kasih tahu siapa. Alhamdulillah sekarang nggak usah kayak gitu, tapi mereka sadar bahwa masjid ini adalah rumah Allah. Masjid ini justru jadi rumah pertama setelah rumahnya dia sendiri. Tapi itu, ya. Coba tiap hari sholat subuh terima kasih makan, kan banyak nanti Pak. Apanya yang bagus? Enggak bagus. Siapa aja kan? Tiap hari sholat subuh jamaah aja kasih makan orang. Siapa aja? Orang berinfak itu saya nggak pernah tahu di Probolinggo ya. Orang berinfak itu langsung melarat dagang. Orang berinfak langsung melarat itu nggak ada. Tapi Allah berikan rezeki, Allah tambahin rezeki. Betul, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tambahin rezeki. Dan rezeki itu tidak mesti duit. Ingat loh ya, jangan ngasih duit, jangan ngasih sedekah dengan duit, kembalinya nanti buahnya dari Allah SWT. Katanya diberikan dari ini, tak tunggu-tunggu datang-datang. Jangan nggak sadar bahwa rezeki itu nggak mesti duit, kesehatan, istri taat, anak-anak taat, tidak hanya taat kepada panjenengan, tapi mudah dituturi, mudah dididik, mudah diedukasi, mudah dia berangkat ke masjid. Ini rezeki dari Allah SWT. Jenengan buktikan, jenengan berikan rezeki panjenengan di jalan Allah SWT. Insya Allah jenengan akan ditambah oleh Allah rezekinya. Sama, saya kepingin gaji 1 kali 1 bulan dari era tak kasihkan semuanya ke masjid. Lalu ini siap jenengan? Tidak siap. Ibu dan saudara, jadi mensuri tolak dari Nabi seperti itu. Khadijah sebelum dinikah oleh Nabi Muhammad SAW, beliau ini kekayaannya 2/3 kekayaan orang Arab, 2/3 kekayaan orang-orang yang ada di Mekah. Itu kekayaan Khadijah. Kalau sekarang berapa triliun begitu ya. Tapi ketika mau wafat, tidak satu pun kekayaan itu ada di sisi beliau. Kenapa? Digunakan untuk di jalan dakwah, digunakan untuk jihad fisabilillah, digunakan untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW. Tapi dia dapat rezeki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti di surga itu ada 3 orang yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama Ibunda Khadijah, yang kedua adalah Fatimah Az-Zahra, dan yang ketiga adalah istri Fir'aun yang muslimah Asia. Inilah orang-orang wanita-wanita penghuni surga. Dia termasuk ratunya penghuni surga dari kalangan wanita. Tuh ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari momentum Maulid Nabi SAW seperti itu. Bagaimana kita mensuri teladan Nabi SAW? Ayo kita dalam waktu-waktu tertentu kita duduk sejenak mengkaji. Saya teringat waktu sholat Jumat di sini, Haji saya bilang, ayo kita belajar sholat kita. Karena inilah yang akan menjadi teman kita ketika di alam barzah. Ketika ada orang meninggal, masuk di kuburan, ya, di alam barzah, malaikat datang dari pintu kepala. Yang menjaga kepala ini siapa? Sholatnya. Kemudian masuk dari pintu kanan, yang menjaga sebelah kanannya puasanya. Kemudian masuk sebelah kiri, yang menjaga di sebelah kiri ini
sedekah, zikir, termasuk silaturahim, itu ada di sebelah kakinya. Gak bisa malaikat itu masuk di tubuh seorang yang jenazahnya ini, yang jadi jenazah dalam aja, kemudian disuruh duduk dan sebagainya. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu akan menjadi teman kita di alam barzakh. Dan ini harus diyakini itu karena ini dari Nabi SAW. Ini hadis sahih. Jangan yakin kan bahwa kita pasti mati? Yakin? Saya nggak akan mati dulu Pak, kalau saya masih muda. Kata siapa? Yang di Kanjuruhan kemarin itu yang tua-tua atau yang muda-muda? Apa ada yang usia 70, 80 tahun yang meninggal di Kanjuruhan? Muda-muda semuanya, termasuk orang Probolinggo, anaknya orang Probolinggo. Muda-muda semuanya, makanya jangan sampai kita yang muda-muda mengatakan, oh palingan kurang-kurang. Belum tentu, Pak Haji Yoto juga belum. Dia lebih tua daripada kita kan? Dan saya Haji. Jadi kalau umpamanya urutan itu ya berharap mudah-mudahan yang tua dulu lah, jangan yang muda-muda. Tapi kan nggak bisa begitu. Belum tentu Pak Haji lebih dahulu daripada jenengan yang dulu. Kalau bisa ya yang tua dulu baru di yang muda akhirnya. Masalahnya bukan persoalan siapa yang duluan, tapi adakah di sana itu husnul khotimah. Mungkin sudah viral ya, ketika di Masjid Kairo atau Banikai di salah satu negara di dunia, ketika khutbah menyampaikan tentang khutbahnya itu tentang kematian, mungkin dia merasa sudah firasat dalam hati. Ketika dia berkhutbah tentang kematian, tentang Israel dan sebagainya, sebelum selesai khutbah dia meninggal husnul khotimah. Ya. Dan biasanya kematian itu kan mendadak, nggak ada yang tahu. Karena itu biasanya tidak semuanya setiap yang sakit mesti mati. Banyak orang yang sakit telah mendapat kematian. Ada orang yang tidak sakit mendadak mati. Dan ini tanda-tanda hari kiamat, mati yang mendadak, mati yang mendadak. Itu tanda-tanda mendekati hari kiamat. Tidak sedikit orang-orang yang mendengarkan pengajian ini mati juga ada. Dan hampir jarang bisa dipastikan ustaz yang menyampaikan terus mati. Biasanya lagi itu kalau mendengarkan pengajian pas dekat dengan tembok gitu, terus bersandar begitu. Ngantuk tidur dibuka nggak bisa. Nggak di sini nggak. Kembali. Jadi momentum Maulid yang biasa dirayakan oleh umat Islam ini kembalinya harus ada titik kembali, yaitu mensuri taulah dari Nabi, mencintai Nabi itu wajib. Man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, pasti dia akan bersamaku kelak di surga. Lah bukti cinta kepada Nabi apa? Bersolawat. Yang kedua, jangan kepingin bersama Nabi enggak? Di surga. Yang jawab dua. Apa aja bahkan yang dua tadi belum ketemu Nabi. Kepingin enggak ketemu Nabi di surga? Itu semangat itu masih belum makan. Nah kalau kepingin ketemu Nabi SAW dan mendapatkan syafaat beliau, maka jalan satu-satunya kita harus mencintai Nabi dengan cara bersolawat. Yang kedua, ittiba'ur Rasul. Ittiba, mengikuti beliau. Bagaimana caranya mengikuti beliau? Kita buka kembali sirah Nabi, kita buka kembali hadis-hadis beliau. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara menata keluarga, bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara dan sebagainya. Itulah ya. Karena jaminan dari Allah SWT, siapa yang mencintai Nabi, Allah akan
Yang kedua, Allah akan mengampuninya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jikalau kalian ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Nabi satu, yuhibbukumullah, kita akan mendapatkan cinta dari Allah SWT. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ada di antara kita enggak punya dosa? Angkat tangan. Enggak apa-apa sudah angkat tangan. Siapa yang enggak punya dosa? Setiap saat, setiap waktu selalu bikin dosa. Maka cintai Nabi, ikuti Nabi, dijamin dosa-dosa kita akan habis. Karena itu janji Allah SWT. Meneladani Nabi dalam ibadah wajib. Makanya ayo melalui momentum sholat subuh berjamaah ini, kita tata kembali sholat kita. Bagaimana takbirnya, bagaimana bacaannya, bagaimana rukuk dan sujudnya, bagaimana tahiyatnya. Kalau salah dan panjangan tidak ngaji, tidak tahu nanti. Ya. Karena inilah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian ajaran Nabi yang tidak kalah pentingnya adalah silaturahim. Ya. Silaturahim. Apa silaturahim? Sila menghubungkan ar-rahim dengan kasih sayang. Silaturahim ini penting. Umat Islam hari-hari ini rentan dengan perpecahan. Umat Islam hari-hari ini rentan dengan masalah dan mudah diadu domba. Jangan pernah kita bangga dengan ini semua. Kita sedih melihat umat Islam yang kita mayoritas negara kita, tetapi mudah diadu domba. Persoalannya kenapa? Barangkali kita jalan ke masjid, barangkali umat Islam jalan ke masjid. Karena dengan ke masjid itu kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, bersilaturahim, bertemu. Kalau kita sudah bertemu bersilaturahim, insya Allah sekat-sekat persoalan-persoalan kecil, masalah-masalah kecil maupun yang besar bisa diselesaikan dengan silaturahim. Kalau sudah organisasi besar di negara kita, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ini bisa dipecah belah, sudah habis umat Islam. Karena itu jangan persoalan-persoalan kecil jadikan besar. Ayo silaturahim, ayo silaturahim. Dengan silaturahim itu insya Allah kita bisa berbicara tentang masalah akidah, kita berbicara masalah ibadah, kita berbicara masalah muamalah, kita berbicara masalah bagaimana cara umat Islam bisa bersatu. Jadi kita sejenak kayak begini saja, Pak. Ya, 1 jam kita berbicara, kemudian setelah itu kita ngobrol dan sebagainya. Insya Allah silaturahim ini manfaat. Saya teringat ketika Pak AR, ya Pak AR itu pimpinan Muhammadiyah Pusat waktu itu zamannya. Kemudian beliau Pak AR ini datang ke pondok pesantren Tebuireng Jombang, diterima oleh Gus Dur. Yang mayoritasnya Nahdlatul Ulama, beliau silaturahim ke Tebuireng. Waktu itu puasa. Kemudian Pak AR dipersilakan untuk ngimami sholat tarawih. Ya. Gus Dur mempersilakan Pak AR menjadi imam sholat tarawih. Pak AR menghadap ke belakang, bahwa jamaah semuanya, sholat tarawih kita ini ala NU apa ala Muhammadiyah? Ala NU. NU berapa rakaat? 21 rakaat. Setelah itu Pak AR jadi imam. Siap ala NU. Pelan-pelan, kumatingan bacaan yang panjang-panjang beliau. Dapat separuh bagaimana Pak? Ala Muhammadiyah. Akhirnya ala Muhammadiyah 8 rakaat tambah 3 rakaat
Hampir selesai. Setelah sholat, Gus Dur bilang, kali ini ada satu orang Muhammadiyah memuhammadiyahkan orang NU. Inilah silaturahim. Dan ini cerita asli, kan? Asli pernah terjadi begitu. Artinya apa? Silaturahim itu masya Allah. La yadkhulul jannah qatim rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis Nabi ini sebenarnya terkait dengan masalah keluarga sebenarnya. Jangan sampai kita punya keluarga kemudian diputus. Ya. Biasanya kalau memutus silaturahim antar keluarga itu biasanya masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalah warisan. Masalah warisan itu kan masalah duniawi. Jangan sampai masalah duniawi menjadi porak-poranda silaturahim kita, saudara jadi musuh, orang lain jadi saudara. Nah, silaturahim kayak begini, kita bukan saudara, tetapi kita ini saudara muslim. Bapak Ibu, jangan sampai beda bendera menjadi musuh. Jangan sampai beda pilihan nggak nyambung. Saya paling nggak suka. Makanya saya di Dewan Dakwah, maaf ya, saya bukan mengagung-agung, bukan. Dewan Dakwah ini rumah besarnya umat Islam. NU boleh masuk, Muhammadiyah boleh masuk, Al-Irsyad boleh masuk, ya kan boleh masuk. Jadi yang di Muhammadiyah rasanya NU, yang di NU rasanya itu yang paling nggak suka saya. Kita ini sama kok. Ketika di alam barzah yang ditanya bukan organisasi, malaikat katanya itu. Tapi yang ditanya adalah man rabbuka, wa man imamuka, wa man nabiyyuka. Kan begitu. Maka itu dasar sekalian, ayo perkuat silaturahim, perkuat silaturahim. Jadi umat Islam di negara kita ini mayoritas, Bapak. Negara kita ini akan kuat kalau umat Islamnya kuat. Gak usah jauh-jauh di era teks saja. Kalau umat Islam yang ada di mayoritas kerja di sini, kemudian kita bersilaturahim, khusus di waktu subuh bersilaturahimnya di masjid ini. Biasanya kebiasaan kita kalau sholat, selesai sholat ya, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir, selesai sholat, kan bersalaman, Pak ya. Iya enggak? Bersalaman, bersilaturahim, bersunnah, masalah perusahaan, masalah agama, masya Allah, hikmahnya silaturahim. Kata Rasulullah SAW, tidak akan diturunkan rahmat di satu tahun yang di situ ada orang yang memutus silaturahim. Jadi kalau mamanya saya berdoa, kemudian di jamaah ini ada yang memutus silaturahim sesama saudaranya, Allah tidak akan menurunkan rahmat. Bahayanya di sini. Ya, hanya air. Mungkin ada yang nggak baik dengan saudaranya, mungkin nggak baik dengan kalau dengan pacarnya, saya nggak membahas itu. Lebih nggak baik dengan suaminya. Pak, saya sudah nggak nyaman 3 hari dengan suami saya. Kenapa? Iya, suami saya dengan saya nggak pernah tersenyum, tapi dengan orang lain senyum, Pak. Jangan-jangan kita nggak bersilaturahim, jangan-jangan kita memutus silaturahim. Minta maaf, mumpung masih ada waktu. Kita minta maaf kepadanya. Ya, silaturahim ini penting, Bapak. Ya. Dan silaturahim nggak harus ke rumahnya. Kalau silaturahim ke lama nggak ketemu dengan Pak Jiyoto, silaturahim. Pak Jiyoto di hari-harinya di masjid, Pak. Silaturahim ke masjid. Kalau jangan kepingin ketemu di rumahnya nggak ketemu, cari di Masjid Al-Imam, mesti ketemu ya. Selesai sholat mesti baca Quran, dia nunggu sholat isya. Sholat subuh baca Quran sampai subuh. Temui beliau, mesti ketemu. Jadi silaturahim ya. Ini sudah surut ya.
Biasanya kan ada kayak gitu. Enggak ada kemarin ya? Ada pertanyaan ya? Sambil nunggu aku masuk. Silakan. Silakan. Kalau nggak tanya, saya yang tanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan sholat takbir dan kita ada sholat 1 rakaat. Kita ada terlambat 1 rakaat. Terus waktu melakukan takbir awal yang terlambat itu sudah tahiyat awal dan tahiyat akhir nanti. Dan kita nanti kan yang 1 rakaat itu juga melakukan tahiyat. Jadi ada 3 tahiyat. Itu kenapa? Terus yang kedua takbir kita melakukan sholat sampai akhir itu Allahu Akbar. Waktu ruku itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kok tidak Allahu Akbar gitu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Kadang-kadang kita jadi masbuk itu terlambat sholat. Terlambat sholat mulai dari terlambat kita mengikuti imam, pas imamnya tahiyat awal. Ini kan bisa-bisa rakaat 3 rakaat tahiyat terus kan gitu kan? Iya maksudnya begini. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, memang harus begitu. Ketika imam dalam kondisi sujud, dalam kondisi sujud tahiyat awal, ya jenengan datang ini masuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah, jenengan ikuti saja. Kemudian dia tahiyat awal, jenengan ikut tahiyat awal. Kemudian rakaat ketiga imam duduk lagi, tahiyat akhir. Jenengan kan ketinggalan 1 rakaat. Jenengan ketinggalan 1 rakaat, kemudian bangkit setelah imam sholat, kemudian jenengan bangkit untuk memenuhi kurangan 1 rakaat, tahiyat akhir, 3 rakaat, 3 rakaat tahiyat terus. Tidak masalah, memang begitu contohnya. Jadi apapun yang jenengan temui dari imam, ikuti dia. Kalau imam sudah sujud, ikuti sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Jangan langsung sholat sendiri, ikuti imam. Tidak boleh kayak gitu. Apa yang jenengan temui imam rukuk, ikuti rukuk. Apa yang jenengan temui imam sujud, ikuti sujud. Apa yang jenengan temui ketika imam tahiyat awal, Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat awal. Jangan dianggap itu 1 rakaat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok ketika sami Allahu liman hamidah kok enggak Allahu Akbar? Ya gitu ya. Pak, ibadah itu tauqifi. Tauqifi itu apa yang datangnya dari Nabi itu jangan dirubah. Ayo coba tahun 2023 besok di masjid Baitul Mustaqim kalau sami Allahu nanti ganti aja Allahu Akbar. Inilah yang disebut bid'ah. Inilah yang disebut bid'ah. Bikin pernah ya lihat di YouTube itu ada yang Allahu Akbar. Jamaahnya gini semua. Ini aliran sesat ini. Di Indonesia itu gampang Pak, aliran sesat. Mulai pakai pengikuti. Makanya siapa saja yang mengikuti Nabi dijamin benar. Dan kalau tidak mengikuti Nabi jangan dirubah-rubah. Apa yang dengan temui berganti soket itu ya itu jangan dirubah-rubah. Ya. Ketika sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana walakal hamdu. Jangan diikuti sami Allahu liman hamidah, jangan. Sami Allahu liman hamidah, bangkit makmum Rabbana walakal hamdu, begitu. Di masyarakat kan enggak? Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Jangan. Ketika imam berdiri dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd.
sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Baca ya. Begitu. Ya. Ketika sujud, ikuti sujud. Jangan membersamai, jangan mendahului. Ya. Jadi sholat itu sebuah gerakan yang luar biasa. Ada seorang kafir yang ditawan oleh Nabi di apa ini? Cakap ini apa bahasa Indonesia? Iya. Ditawan oleh Rasulullah. Saat orang kafir ini melihat gerakannya sholatnya Nabi, gerakan sholat Nabi dan berjamaah para sahabat, gerakannya kayak gitu. Kalau begini di dalam ibadah kepada Tuhannya saja kayak begini, mana mungkin kami dia masuk Islam melihat gerakan sholat harusnya kayak gitu. Ya. Ketika Nabi takbir Allahu Akbar, jangan lama ngenteni wala dolim Allahu Akbar. Idza kabbara fakabbir, ketika dia takbir, takbir semuanya. Jangan nunggu lama. Masalah salat harus ada waktu tersendiri untuk mengaji masalah. Ada yang lain? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz, ini pertanyaannya pada saat kita sholat berjamaah makmumnya hanya satu, sehingga posisinya kan lurus mata kaki posisinya. Pada saat sudah mendapat satu rakaat ada makmum berikutnya yang kedua ini dia menepuk pundak makmum yang pertama sehingga melangkahkan ke belakang. Misalnya 3 kali langkah berturut-turut, gimana ini hukumnya? Dengan melakukan gerakan 3 kali berturut-turut sah atau enggak? Setelah itu selesai makmum kedua, kali itu tertinggal 1 rakaat, datang lagi makmum ketiga, dia menjadi makmum padahal niatnya makmum kedua ini kan makmum. Apakah dia harus niatnya jadi imam atau gimana gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ketika makmum sendiri, ya, imamnya satu, imam di mana kan satu lagi. Makmumnya satu, maka cara sholat berjamaah harus rapat. Rapat. Niatnya saja beda. Saya jadi imam, dia jadi makmum. Tidak boleh agak minggir, agak menunda. Kayak begini caranya. Ini hadis sahih ini. Ya, Allah Akbar. Ya Allah Akbar. Sebagaimana makmum. Kemudian ketika ada yang datang baru, dia mundur. Nah, itu Pak caranya ya. Kadang-kadang Nabi SAW dia ada yang kayak gini. Kemudian yang baru datang di sini. Datang sini. Nabi SAW punya pikiran. Mundur dia tidak. Itu cara. Kalau dengan praktekan di sini, kalau nggak paham ditertawakan, sholat kok agak gerakan. Padahal seperti itu, Pak. Ya, padahal seperti itu caranya. Nah, kemudian nanti ketika ini kan nggak boleh tiga kali gerakan, ya kan? Pak, gerakan dalam sholat yang dicontohkan itu boleh. Kecuali gerakan yang tidak dicontohkan, contoh buka HP, ada telepon. Halo, aku di sholat, nah itu yang nggak boleh Pak. Tapi karena HP itu mengganggu, maka boleh dimatikan. Nah kalau ngomong gitu, ujung telepon aku sholat, nah boleh itu, cukup dimatikan boleh. Nabi SAW ketika sholat menggendong cucunya, ketika mau rukuk ditaruh, ketika rukuk sujud ditaruh, kemudian ketika beliau berdiri diangkat ke gendong lagi. Ketika Rasulullah SAW salat, kemudian pintunya diketok oleh Aisyah, buka sama Nabi, masih lanjutkan sholat. Pada saat Rasul sholat, kemudian kaki Aisyah diselonjorkan diambil. Ini menunjukkan bahwa tidak batal.
sholat apa itu pada saat untuk mencium istrinya nggak datang. Ngapain Pak mau bersekutu kok mencium? Ya. Siapa tahu mereka kan nggak masalah. Mau dasar baru di Nah, kayak tadi itu, ketika masbuk mengikuti imam, ada orang sholat baik, ada orang sholat sendirian, dia masbuk, kemudian langsung berdiri persis sejajar kaki dengan kaki. Niatnya berubah lah, saya jadi imam, dia masbuk. Ketika saya selesai sholat, dia masih berdiri lagi. Ada orang datang baru, seperti itu lagi. Ada yang mengatakan boleh ditepuk tangannya, coba keras-keras. Aku imam, kalau kita ngerti sudah, jejer saja sudah ngerti, bisa jadi. Nampak? Ini persoalan sutro. Sutro itu apa yang ada di mukanya? Sutro itu penghalang agar orang tidak lewat dia salah. Sutro. Dulu sutro itu panah, anak panah, kayak ini. Ini ditancapkan di sini, dia sholat di sini. Antara dia dan ini itulah sutro. Sutro itu ini. Jadi siapapun yang menghalang-halangi dia maunya lewat, ini tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Bagaimana Pak kalau sajadah? Sajadah bukan sutro. Sutro itu ini. Ya. Nah, ketika dengan sholat di belakang, kok itu pas di sini ada orang, sutro itu bisa orang, bisa barang, bisa segala sesuatu, tembok itu bisa. Nah, ketika orang ini berdiri, kan kosong, kan? Bisa jalan. Lalu itulah sutro kita di depan kita, yaitu tembok. Masih banyak yang lain yang perlu kita bicarakan terkait dengan masalah sholat. Insyaallah dalam beberapa waktu yang akan datang atau pada hari-hari tertentu nanti kita akan bicarakan masalah sholat. Kali ini penting sekali. Pertanyaan cukup bagus. Sudah cukup waktunya Pak ya. Masuk ke usul. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan juga apabila ada salah dan hilang. Dinyatakan dengan doa. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.